Mbak sampean kan? Iya, aku mbak itu kakek tok jeblak ngono aku gede sane dirimu kecil, Bu. Cara bersiaran yang menyenangkan ini masing-masing orang punya pandangan yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, punya cara yang berbeda. Pribadi saya ganda masalahnya. Betul loh. Hai sahabat Emma, sekarang ini saya lagi main-main ke tempatnya temen nih. Kebetulan sekarang ini saya udah ketemu dengan temen lama. Baik sahabat Emma, kita ini mau ngobrol tentang tetap seputar radio ya di channel YouTube saya Emma Diary. Dan kita ngobrol tentang gimana sih cara bersiaran yang menyenangkan. Nah, cara bersiaran yang menyenangkan ini masing-masing orang punya pandangan yang berbeda, punya perspektif yang berbeda, punya cara yang berbeda. Apa yang kita obrolkan di sini itu bukan mutlak harus dilakukan oleh orang radio. Caranya begini ketika bersiaran supaya menyenangkan, tapi kita punya trik-trik sendiri. Dan sekali lagi, ilmu siaran itu adalah ilmu terapan, bukan ilmu pasti. Jadi masing-masing orang punya caranya masing-masing. betul. Ngono ya. Iya, betul banget ya. Nah, ngomongin soal cara bersiaran yang menyenangkan itu kan masing-masing orang berbeda. Ya, betul. Dari awal sampai sekarang, pada fase mana Yukmin merasa nyaman, merasa siaran Yukmin lebih menyenangkan? Ya. Ini dari sisi pribadi dulu ya. Dari sisi pribadi ya. Pribadi saya ganda masalahnya. Terjun ke dunia radio, tapi waktu awal tahun 2000-an itu kan sempet yang namanya berkembang pesat tuh radio-radio komunitas, radio gelap, ya kan? Jangan bilang radio gelap, Mbak. Radio komunitas aja. Komunitas ya. Itu nanti bahasanya beda saya. Masalahnya siaran gelap saya, Bu. Ya maksudnya gitu dah, pokoknya radio-radio komunitas gitu. Nah, selama 20 tahun itu nggak mungkin dong dari awal itu punya cara bagaimana untuk siaran yang menyenangkan. Pasti awalnya mungkin hanya let it flow aja, yowes mengalir aja gitu. Yang penting aku siaran banyak pendengar gitu. Tapi nggak tahu gimana caranya supaya siarannya itu bisa fun, bisa menyenangkan. Karena kadang-kadang gimana pun juga siaran itu kan mood ya. Kalau mood kita lagi nggak bagus, siaran kita juga nggak menyenangkan. Itu masalahnya. Gimana sih? Aku manggilnya Yukmin aja kali ya. Iya, Yukmin. Yukmin, siaran yang menyenangkan kalau menurut Yukmin dari 20 tahun itu di sisi mana atau di titik mana Yukmin merasa menyenangkan? Ya, menyenangkan. Kebetulan ketika saya jadi Yukmin, itu menemukan titik yang menyenangkan begitu. Awalnya menyenangkan, tapi benar-benar sangat menyenangkan ketika saya menjadi karakter Yukmin. Dan pengen tahu sejarahnya Yukmin tuh kayak gimana, kok bisa muncul Yukmin. Itu awalnya kebetulan saya di radio tidak hanya bersiaran, jadi agak sombong nih. Nggak apa-apa, coba aja. Lanjut, karena orang radio harus multitasking. Iya. Kan di bagian produksi nih, kebetulan memproduksi kayak iklan-iklan dan spot yang lain lah banyak ya macamnya. Nah, kebetulan bikin spot apa saya lupa ya di situ. Nah, spotnya saya bikin karakter Yukmin, Cak Parlan, kebetulan itu almarhum ya Cak Parlan, sama Dek Parto yang sekarang ini lagi siaran juga sama saya. Nah, saya bikin iklan di situ. Yukmin gitu kan. Nah, ternyata diputar iklannya di radio itu banyak yang suka dan mereka melekat banget Yukmin itu. Dan akhirnya ada program Campur Sari ya kan di sini. Terus ada kebetulan penyiar yang harus resign begitu ya. Akhirnya saya disuruh masuk lah dengan karakter Yukmin itu. Jadi itu kan dari situ kan Yukmin merasa punya hal yang menyenangkan yang bisa diangkat. Tapi belum konkret nih. Iya. Sebenarnya kalau menurut sahabat Emma mungkin karakter atau siaran yang menyenangkan itu adalah harus programnya humor pertama, harus campur sari, harus dangdut, harus lagu daerah misalnya gitu ya. Tapi kan menurut Yukmin sendiri apakah memang harus begitu? Apakah memang siaran yang menyenangkan itu tergantung dari programnya? Gimana kalau programnya informasi? Gimana kalau programnya news? Gimana kalau programnya talk show misalnya? Berarti sedih dong mereka yang siaran di situ. Karena senang, kan kasihan, ya kan? Gimana dong caranya? Sebelumnya ini berdasarkan pengalaman saya aja sendiri ya, karena pengalaman orang beda-beda. Dan saya tahu di luar sana tuh banyak yang lebih pinter-pinter ya, pokoknya betul. Suhu banget, master dah ya. Ini pengalamannya saya aja.
yang bisa dibilang remahan rempeyek yang ada di pojokan kaleng ya, yang udah lemah, nggak ada istilahnya udah nggak renyah lagi, kadang-kadang ada tengiknya juga ya. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan, banyak kekurangan ya. Kalau ini berdasarkan pengalaman saya, untuk siaran biar menyenangkan itu ada ada pas siaran sama pasca. Oh gitu. Ya Jadi kan? ada 3 fase ya, kita harus melewati itu. Iya. Yang pertama apa ini? Yang pra dulu nih, persiapan diri sendiri ya. Persiapkan diri sebaik mungkin sebelum siaran. Ya. Mulai dari mandi. Oh, harus ya? Oh iya dong. Oh. Soalnya saya dulu pernah punya pengalaman, Bu. Siaran nggak mandi, Bu. Awut-awutan. Oh gitu ya. Iya, Nah. benar. Karena mau nggak mau, ini akan memiliki pengaruh tersendiri loh buat diri kita. Oh, Iya nggak sih? gitu. Kalau belum mandi kan ngerasa kayak ada risih, ada apa? Iya nggak sih? Terus kalau punya ritual ke belakang diselesaikan. Karena bisa membayangkan, pasti nggak menyenangkan ketika kita siaran sambil menahan sesuatu. Ya nggak sih? Nah, Ibu setuju nggak? Setuju. Oh, aja. iya. Ya kan pengalaman orang beda-beda ya kan. Ini menurut Yukmin. Terus biar lebih menyenangkan lagi, kita pilih outfit maksudnya, outfit yang senyaman mungkin. Oke. Jadi bajunya itu yang jangan terlalu sesek gitu ya. Yang sesek. Jangan terlalu longgar Ya. gitu ya. Apalagi kalau siaran kita ada streamingnya gitu ya. Apalagi berjam-jam. Kadang kan ada siaran sampai berapa jam? 4 gitu jam. kan. Nah, 5 kayak jam, gitu. 12 jam. Nah, dulu pernah saya. Anak baru biasa. Oh iya. Lonco, ya kan? Sekarang, coba ya. Dia yang mau lonco. Kenapa kita outfit itu selain bikin nyaman ya, kita jangan sampai salah ketika kita bersiaran, tiba-tiba lupa kalau hari ini ada talk show. Pengaruh juga kan? Iya. Nah, karena ini ada temen nih, pernah ada talk show, dia pakai celana pendek. Wow, keren dong. Pendek. Nggak pendek lagi, nggak pede, ya kan? Dan itu kan Itu mempengaruhi akhirnya- psikis ya. Iya, apalagi kalau yang diundang pejabat, Bu. Oh Tuhan, Iya kan? yang datang wali kota gitu ya. Nah, jadi kita harus perlu tahu, mengingat ini nanti kita siaran ada jadwal talk show nggak sih? Kita mau ngapain? Nah, itu perlu dicek lagi sih. Itu Ya. talk show ya. Terus habis gitu menguasai materi lagu, materi siaran sama audiens yang dituju kayak gimana sih. Maksudnya kita tahu, apalagi penyiar kadang kan kita nggak siaran hanya satu program. Iya. Nah, jadi itu perlu ini Harus bisa menguasai aku pinter siaran switch. iya. gitu. Aku pagi ini siaran apa ya? Terus lagunya apa ya? Materinya apa ya? Audiensnya yang dituju kayak gimana? Nah, itu kan setiap program pasti punya itu sendiri-sendiri. Jangan sampai dicampur aduk ketika biasa pagi siaran dimasukkan siang udah beda lagi. Jadi kita harus paham gitu lah. Itu bikin kita akhirnya seneng loh, Bu. Kalau kita menguasai materi lagu, Iya. materi siaran dan audiens. Kalau kita gelap masalah itu, kita nggak bakalan happy. Karena nanti yang kita hadapi adalah pendengar. Pendengar begitu ada sesuatu yang salah, nggak seperti biasanya, mereka langsung ya WhatsApp ke kita, langsung bisa telepon dan kadang-kadang mereka ngomong aja gitu. Komplain ya. Kayak gitu bikin nggak menyenangkan dan akhirnya kita langsung terbebani. Ada lagi. Ketika siaran biar menyenangkan itu harus yakin, pede dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita nggak pede, kadang-kadang tuh ada kata-kata yang bikin kita tuh akhirnya Ngambang ya kedengerannya. Jadi pede, nikmati setiap kata yang keluar, pakai hati. Saya yakin nanti nyampainya juga ke hati. Itu sih. Terus habis itu smiling voice. Nih kadang yang biasanya dilupain. Iya nggak sih? Bilangnya, halo selamat pagi, semangat ya. Semangat ya, tapi coba kalau hai selamat pagi, semangat ya, kan beda lagi. Pandai menjaga emosi sebagai penyiar. Oke. Pandai mengendalikan emosi. Itu Karena paling yang kita penting. hadapi itu adalah banyak banget. Ada pendengar yang kadang-kadang menjengkelkan. Terus, nah ini yang bikin lebih renyah lagi dan sangat menyenangkan ketika bersiaran adalah punya selera humor. Oh, iya. Selera humor ini juga disesuaikan dengan programnya. Misalkan programnya anak muda, selera humor ya receh-receh gitu masuk lah. Tapi lah kalau programnya kebetulan yang bermateri, yang ini bukan berarti kita nggak bisa humor, tetap humor, tapi kan ada humor cerdas. Iya. Nah, Termasuk jadi kalau tetap kita di menyenangkan. talk show ya, talk show kan juga harus Iya. ada humornya. Dengan narasumber. ice breaking. Ice breaking. Itu selama siaran. Pas pascanya
biar siaran kita selalu menyenangkan, kita nggak boleh puas dengan diri kita. Kita kan ada doksiar tuh, Rekaman siaran. rekaman siaran. Nah, coba minta sama bagian IT atau kalau kebetulan ada nggak ada doksiar, karena kadang Ada ya, beberapa belum- radio yang belum belum, ada doksiar punya ya. rekaman siaran atau Nah, doksiar. itu bisa direkam. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan dan nggak kita lakukan. Istilahnya apa ya? Ada catatan lah ya. Next untuk siaran kita. Kita siaran apalagi udah bertahun-tahun pasti ada ya Pasti yang ada. gagalnya, Pasti. nggak baik gitu. Tetap kita bikin satu pengharapan. Besok diperbaiki lagi deh, besok harus lebih baik lagi deh gitu. Gitu. Nggak pernah ada bosan kayak gitu untuk memotivasi diri bahwa hari ini aku boleh gagal. Waduh kok jelek banget ya siaranku tino iki mang ya, kena opo gitu. Padahal cicilan udah kebayar semuanya, tapi kok masih jelek, ada apa banget gitu kan. Nah, ya kita besok diulangi lagi, maksudnya diulang lagi yang lebih bagus, bukan diulangi kesalahannya gitu. Kenapa sih Kacau. kayaknya? Kenapa? Gitu sih, itu akan menjadi menyenangkan. Jadi menyenangkan tuh bukan selalu hahaha hihi. Oke, ada tadi beberapa selipan humor dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ya itu tadi ada yang perlu kita persiapkan sebelum, pas, dan sesudahnya. Nah, begitu ya. Seperti Jadi itu. semua konsep siaran yang menyenangkan itu berlaku untuk semua program. Baik itu campur sari, dangdut, Oh. siaran humor, Iya. news talk show. Itu Hmm. tadi yang sudah dikemas antara Iya. pra, Heeh. saat, dan Dan pasca. pasca siaran. Seperti itu. Jadi buat yang pengen jadi penyiar, mungkin ini bisa diambil yang baik-baik aja. Kita hanya ngobrol berdasarkan pengalaman ya. Kita bukan coach, kita Betul, bukan betul, praktisi, kita bukan Heeh. owner radio. Kita hanya ya itu tadi lah, karena kita suka dengan radio dan berkecimpung di situ dan sampai sekarang belum mentas dari dunia itu begitu ya. Siapa yang mau mengentaskan kita? Waduh. Jadi kita memang bukan pelawak, sekali lagi di sini kita penyiar, jadi humornya cukup lah, kita punya selera humor yang cukup gitu aja nggak? Udah apa ya, modal juga lah buat kita, nggak terlalu yang nggak iman. Oke. Baik sahabat Emma, cukup dulu ya kita ngobrol-ngobrol dengan Yukmin, tips atau cara bagaimana Yukmin bersiaran yang menyenangkan. Nah, setelah ini nanti kita juga akan ngobrol di video selanjutnya dengan pendengar di Emma Diary. Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa di like, subscribe, dan klik loncengnya. Dadah!